hidupku yang lama, semuanya sia-sia, tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesa-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau Tuhan dengan dengan cara yang baik, tiada noda dan celah, bukan dengan kemesraan yang menebus diriku. Oleh segenap kasih yang mengorbankanku, ku telah lahir dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesa-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau dari cara hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan
yang kunaikan syukur. Tadi kita sudah kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar.
Brother sister, kayaknya kalau berdiri itu satu salaman. Terima kasih. Ada dari tadi ada penjual. Lagi fellowship. Siang brother sister. Kayaknya selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Bagaimana kabar kalian? Masternya dari Semarang. Kalau baik, yang punya pasangan tolong angkat tangan. Pegang tangannya. Oke ya. Yang single angkat tangan. Begini yang single. Yang single begini loh. Single kampus. Satu yang lain dengan kita. Yang single, thank you for dance ya. Semuanya thank you. Yang single hanya satu pesan saja. Amin. Jadi Paulus itu harus sekolah supaya hidup. Dan sistem yang dikasih oleh Tuhan Yesus setiap kehidupan kita mempunyai banyak sisi yang kita tidak dapat kuasai. Jika segala sisi yang dapat kita kuasai, maka segalanya. Kehidupan seringkali kalau brother sister dan saya suruh memilih dunia ini, apa sih begini? Yang pertama pasti kehormatan, kekayaan, kemuliaan, kedudukan, bahagia, happy. Tetapi pertanyaannya buat saudara, apakah semuanya itu tidak? Bagaimana saat ada bagaimana saat ada sesuatu yang menghibur? Apakah saudara dapat bahagia? Apakah kekayaan, hormat, kemuliaan, semuanya dicapai ini, dicapai ke dimiliki kita? Apakah bisa?
Brother sister yang dikasih oleh Tuhan, cari kalau diterjemahkan bijaksanaan yang melimpah-limpah melalui suatu ungkapan hati kita kepada aduh. Kalau enaknya kalau pemimpin itu begini, bisa memimpin siapa aja. Brother sister, semuanya dimulai oleh rasa karena yang mau mengupas firman-Nya Pak Heru. Saudara, kenapa saya buka sesuatu dengan apa yang sesungguhnya buat saya Tuhan, terima kasih. Apa kami mengerti? Berikan kebijaksanaan. Kalau hidup kami, dalam nama Yesus. Next, doa dia kita buka. Ini pelajaran yang kemarin. Ya, pelajarannya tentang Oke, enggak. Ya, ini pelajarannya kemarin yang dibawain waktu, mempergunakan waktu. Itu bagaimana sih? Berkata-kata dan bersikap, berbuat dengan apa yang diajarkan dan mengambil keputusan. Saudara kasih, setiap pelajaran itu membuat hidup kita semakin hari semakin serupa dan selaras. Tapi pertanyaannya, saudara, jikalau pelajaran ini firman hanya engkau sanggup mendengarkan saja tanpa melakukan, maka lama-lama engkau akan mengalami satu titik bahwa itu bukanlah firman, tetapi itu hanya sebatas pengetahuan. Saya ulangi sekali lagi, jikalau setiap hari kita hanya mendengar saja tanpa melakukan, maka itu akan menjadi suatu hal yang menakutkan atau firman itu menjadi hanya pengetahuan. Sesungguhnya firman Tuhan berbicara, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Kalau engkau dan aku melakukan, maka semuanya itu akan berhenti. Ada sistemku yang dikasih oleh Yesus Kristus, next kita akan masuk ke dalam. Ada sistem, ini ada pintu yang sangat besar. Kita nggak pernah bisa melihat apa yang ada di dalam sebelum kita membukanya. Setuju? Bagaimana caranya mendapat? Ya, dengan kunci. Besar mana kuncinya sama pintu? Besar pintu. Pernah nggak nemuin besar kuncinya daripada pintu?
Gimana caranya? Atau bagaimana kita memahami bahwa kunci jauh lebih besar daripada itu. Jadi saudara, kehidupan kita ini sangatlah besar. Tetapi kalau engkau mempunyai hikmat daripada Tuhan, kunci dari kehidupanmu dan kehidupanku akan bisa dibuka bersama Yesus. Apa itu? Yang kau cari? Kekayaan, kehormatan, umur yang panjang, kesehatan, kesejahteraan, semua ditambahkan berarti saat engkau memiliki kuncinya apa saudara itu? Hikmat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca 1 Raja-Raja 3 ayat 1 ayat 7 sampai 13. Tetapi saya akan kupas. Kalau tidak kelihatan itu. Di sini dikatakan, maka sekarang ya Tuhan, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi bakat menggantikan jauh aku, sekalipun aku sangat dan dalam dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di waktu umat ini yang tidak terhitung dan tidak terkira. Maka berikanlah hamba-Mu ini hati yang bimbang perkara untuk mengerti dengan dapat membedakan antara depan dan sebab siapakah yang sanggup mengerti umat-Mu yang sangat besar. Di sini ada sesuatu pengakuan. Kalau kita baca konteks di atas ayat yang keempat, ayat ketiga dan keempat, sesungguhnya Salomo sedang Kenapa dia begini? Karena perasaannya gundah-gundah, mempunyai kalau kita sering kali punya pikiran beban berat terbawa mimpi. Di sini dikatakan bahwa maka berikanlah kepada hamba-Mu ini menimbang perkara untuk menghadiri. Ini sesuatu dilema, sesuatu hal yang sangat besar dalam kehidupannya sebagai raja. Di situ dan maka sekarang ya Tuhan Allah, Engkau yang mengangkat hamba-Mu ini bukan karena garis keturunan. Dan sister saya ini bukan karena garis keturunan, kebetulan Engkau dan aku ada di GKI. Tapi semua karena dia mempunyai sikap kerendahan hati. Dia mengakui bahwa aku jadi raja bukan karena mau, bukan karena mau Bapak, tetapi karena Tuhan yang menetapkan. Maka dia berbicara sekalipun aku masuk. Belum pernah. Dia mengaku pada sisi seberapa engkau mengakui. Tuhan, aku ini butuh dulu. Sekarang ini jadi Tuhan. Harusnya duit itu cepat. Hamba. Tapi sekarang yang aku rasakan. Ini jadi Tuhan. Tuhan, ini anak-anakku. Di mana sih Tuhan? Setiap sesuatu dikembalikan karena apa yang kita butuh. Tuhannya di mana? Di sini Raja Salomo mempunyai hikmat yang begitu besar, dia mengakui keberadaannya, mengakui nggak punya pengalaman, aku nggak punya hal yang banyak dalam memimpin bangsa dan sebagainya. Dia punya sikap kerendahan hati, sampai dia membawa mimpi. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang menimbang perkara untuk mengerti. Raja Salomo tidak memikirkan tentang
jabatan, dia tidak memikirkan dia tidak memikirkan umurnya yang dia tidak memikirkan sesuatu kerajaan, tetapi dia memikirkan bagaimana aku dapat memutus sesuatu yang baik di mata untuk umat bangsa Israel. Jika engkau seorang, apakah engkau berdoa dan meminta kepada untuk sanggup memimpin istri? Ataukah kita hanya memimpin diri? Ataukah seorang anak? Tuhan, berikanlah hamba-Mu ini. Lalu orang tuaku enggak mau. Lalu orang tuaku sangat. Lalu orang tuaku bahkan barangkali istri, aku udah jadi penolong, aku udah jadi ahli waris, aku udah menjadikan segala sesuatu bukan suami. Apa aku yang dapat? Kenapa engkau berdoa dan memohon kepada kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan, pengertian kepada aku dapat menjadi seorang penolong yang Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang bukan Tuhan mau. Tuhan sedang aku kasih, tapi dikasih masalah, saudara kuat atau tidak? Tentu lagi masalah selesai. Yang satunya kan Tuhan berikan aku untuk dapat mengatur keuangan. Pengeluaran tahu banyak. Dapat juga duit deposito yang harusnya nggak diambil keambil. Atau ada kabar berita yang nggak enak harus keluarin duit. Itu Tuhan itu menjawab apa yang kau. Jadi jangan protes lagi. Aku berbaik. Dan saat suamimu begitu, engkau diajar untuk mengasihi dan tetap tunduk hormat kepada dia. Seperti Tuhan. Saat kita melakukan sesuatu yang tidak layak, seperti yang begitu, sini, mengasihimu. Kasihnya sungguh besar, lebih besar daripada dosa. Bayangkan kalau dosanya lebih besar daripada kasih. Lu sih, ngerti sih, mau ngelakuin ini, mau ngelakuin begitu. Ada sister yang dihormati, kasih yang dimuliakan. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat? Saudaraku yang terkasih di dalam. Next, lihat. Tuhan datang. Itu kayak Pak Fadil lagi. Di sini. Oke. Saudara, engkau mengharapkan segala sesuatu kepada Tuhan. Tuhan meresponi. Kenapa Tuhan meresponi? Kalau kita baca, Dia memberikan seri. Bagaimana teman? Saya apakah Anda memberi apa? Apa yang kau berikan itu masih sebatas. Atau bahkan kau tak pernah melakukan apa-apa. Tapi Salomo memberikan
Padahal pikirannya kacau. Keberadaannya nggak enak karena di firman Tuhan tadi dikatakan bahwa dia memilih, dia tahu aku masih miskin. Aku nggak banyak pengalaman. Aku nggak bisa menghadiri dengan yang seadil. Tapi dia memilih persembahan hingga dia sampai terbawa. Dan Tuhan jawabnya apa di sini? Pada saat Tuhan datang, dia tahu apa yang Tuhan belajar tadi kita tahu kalau kita doa minta pertanyaannya apa yang kau minta? Apa yang kau harapkan dari Tuhan berlaku hebat dari kita untuk dapat menjadi seorang murid Yesus yang dapat melakukan apa? Pergumulan yang paling berat di dalam hidup seorang murid adalah pergumulan saat kita tidak dapat melakukan kehendak Bapa. Pergumulan yang sangat tersulit di dalam kehidupan seorang murid yang setiap hari hanya melihat ketetapan hukum perintah Tuhan yang ada di firman. Oh, Pak Markus, asal aku mengaku dosaku maka selamat aku. Iya, selamat, pasti dosa. Tapi pertanyaannya saat engkau mengaku, apakah engkau melakukannya kembali pada saat yang sama? Ataukah engkau hanya berdoa, hanya sebatas harmonisasi kehidupan? Yang namanya orang hidup, ya, kita berdoa karena Tuhan. Atau memang itu semua karena kerinduan hatimu untuk dapat menyenangkan Tuhan dan bukan keputusan kita, tetapi keputusan Tuhan yang akan kita jalankan. Dan sistem yang dikasih oleh Tuhan. Next. Bagaimana? Ini salah. Ini satunya ini. Oke, benar. Sorry, aku yang salah. Bagaimana cara Salomo memandang Tuhan? Next. Apa itu hikmah? Hikmah adalah kemampuan untuk menerima perkara, kemampuan untuk dapat membedakan. Ya. Di sini apa itu? Oh lihat. Bisakah kita kehidupan kita ini dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar? Kita harus bergaul dengan siapa? Kepada siapa kita harus taruh hormat? Lantas, apakah yang ini kita lihat itu dipandang baik atau jahat? Atau situasi ini baik atau tidak? Hikmat itu mampu untuk dapat membedakan. Salomo saat meminta kepada Tuhan, ayat berikutnya dia dikatakan langsung dihadapkan dengan peristiwa. Peristiwanya apa ini? Dua sumber. Berebutan orang anak. Jadi permintaan yang diharapkan diterima. Kenapa? Benar itu berasal daripada apa di dalam hatimu. Tapi saat engkau berpikir itu hanya di dalam setiap pikiranmu, maka engkau akan berubah. Siapa yang berhak? Tapi Salomo tetap menerima perkara itu. Membedakan. Apa yang
hatimu itu ditimbulkan dari apa yang engkau dengar. Kalau engkau tiap hari menonton sinetron yang nggak kerja tapi rumahnya mewah, pembantunya enak-enakan, lu berpikir juga begitu enak jadi pembantu, kerja enak-enakan di rumah mewah. Gitu. Jalan sana, jalan sini, pakaiannya bagus-bagus. Ya, pembantu yang kayak begitu. Ya. Lantas cuma jualan gorengan, tahu-tahu rumahnya mobilnya bagus. Nggak ada, adanya di sinetron. Oke. Jadi, ayo Kemon, bangun. Jangan lu lihat. Apalagi kalau nontonnya komik. Nonton komik, baca komik. Perang terus. Itu seharian tuh ya, matanya cuma di komik aja. Ya, iya, iya. Yang ianya apa? Padahal suaminya cuma pasang MP3. Mama ada di mana? Ya. Mau makan apa? Ya, adalah MP3. Suaminya nggak pernah datang. Nggak ngerti sih. Gitu. Ya. Jadi apa yang engkau dengar itu mempengaruhi apa yang engkau akan lakukan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga bicara tentang waktu. Ini aku dikasih Evelyn ini jam klasik. Kalau saudara-saudara yang punya jam klasik itu tiap jamnya bunyi. Teng, teng, gitu ya. Kalau jamnya saya sama Pak Erwin nggak ada yang bunyi. Karena kalau dibawa bunyinya nggak teng lagi. Mahal Pak Markus. Itu sister yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita juga harus perlu bijaksana menyampaikan segala sesuatu dengan ketepatan waktu yang tepat. Jangan engkau datang, suami datang, belum lepas tas, belum lepas kunci, langsung bilang, tahu nggak tadi itu, mamamu tuh, makan ini salah, makan itu salah, minum ini salah, gua udah buat, ngerti nggak sih lu? Suaminya juga bilang, ya kalau aku ngerti berarti di rumah, aku kan cari duit. Ya. Saudaraku, tepat waktu itu melambangkan suatu kebijaksanaan bagaimana kita dapat membedakan. Brother sisterku yang di kehidupan pasangan suami istri, rumah tangga di dalam pernikahan tidak hanya cukup dengan cinta. Tidak hanya cukup dengan cinta. Tetapi pasangan suami istri, orang-orang yang menikah, perlu namanya wisdom. Perlu namanya hikmah. Kalau engkau tidak mempunyai hikmat di dalam pernikahanmu, di dalam membimbing anak-anakmu, maka permasalahan akan timbul di situ. Karena cinta sih cinta. Tapi kalau kamu nggak punya hikmat, berarti kamu cuma hanya bilang cinta. Tapi kamu tidak tahu waktu. Kamu tidak tahu sedang ngomong apa. Kamu tidak sedang berbicara tentang apa. Nyinggung. Apa yang engkau lakukan, body language-mu nyinggung. Itu perlu wisdom. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, next. Amsal 4 ayat 5 sampai 6. Kalau kita bisa baca nanti di rumah, saya cuma garis bawahi di sini. Iman membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, namun hikmat memelihara dan menjaga hidup kita. Kalau kita beriman, berarti kita melihat apa yang tidak kita lihat. Merasakan apa yang belum kita rasakan. Dan itu akan kau dapat. Tetapi hikmat adalah saat ini. Saat engkau menjalankan firman, berarti engkau berhikmat. Saat engkau mengasihi istrimu dengan sepenuh hati seperti Tuhan, maka istrimu akan menghormatimu dengan sepenuh hatimu. Maka anak-anakmu akan menaruh hormat kepadamu karena engkau seorang ayah yang tidak menimbulkan amarah bagi anak-anakmu. Bagaimana kehidupan suami istri jadi berantakan, kacau. Masalah uang, masalah keintiman, masalah komunikasi, masalah kesehatan barangkali. Macam-macam. Kenapa?
Karena di dalamnya tidak ada wisdom, tidak ada kebijaksanaan daripada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di Efesus 2 ayat 8. Kita diselamatkan oleh iman. Sebab karena kasih karunia yang diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Yes, tapi kebijaksanaan, hikmat, itu perlu jadi bagianmu dan bagianku. Lakukan apa yang jadi bagianmu, maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Next, kita akan melihat, sorry aku mau pakai bahasa Inggris. Ya, Pak Heru minta tolong apa artinya. Ini di Yeremia 10 ayat 12. Boleh Pak Heru, izin. Dibacain lah. Kalau saya terlalu lafal nggak enak. Oh iya Pak. Artinya Pak. Oke. Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan segala kekuatannya. Enggak salah ya, udah sepenteng sama Pak Erwin. Ya. Enggak. Ya, dengan segala kekuatannya. Ada yang digarisbawahi dengan kebijaksanaannya. Dengan pengertiannya, dengan kemampuan. Kehidupanmu dan kehidupanku harus engkau bangun juga dengan kekuatan Tuhan, dengan kebijaksanaan Tuhan, dengan pengertian Tuhan, dan kemampuan Tuhan akan memampukanmu dan saya melalui Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya ditulis di sini hikmat, ya. Ada hikmat supaya ada ketertiban, ada keterbukaan. Untuk apa, saudara? Untuk mengerti hukum dan prinsip. Ya. Hukum dan prinsip yang Tuhan atur, itu enggak pengaruh lu percaya dan enggak percaya. Lu ke gereja enggak ke gereja. Murid Tuhan enggak murid Tuhan. Diberlakukan sama. Apa itu? Tentang dunia. Manusia diciptakan di darat, tidak bisa tinggal di air. Jangan sampai engkau ingin tinggal di air. Itu berarti mengatur dirimu sendiri tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jika engkau seorang laki-laki, engkau harus mengasihi istrimu, maka lakukan itu dengan kekuatanmu, dengan kebijaksanaanmu, dengan pengertianmu, dengan kemampuanmu. Ya. Hikmat itu bisa, ya, dengan pengetahuan kita, dengan memahami dengan kali. Kalau kita mempunyai ketertiban, mempunyai keterbukaan, itu akan menghasilkan pertumbuhan dan mempunyai nilai yang sangat kuat di dalam kehidupan kita. Hingga di sini dikatakan bahwa fakta bisa berubah, realita bisa berubah. Tetapi jangan kau mengambil setiap apa yang engkau jadikan fakta, jadi keputusanmu. Contohnya begini, kita punya anak, harapan kita jadi anak yang baik, anak yang nyenengin, anak yang wise, anak yang sesuai dengan harapan kita. Ya. Faktanya enggak segitu. Kita punya suami yang cukup uangnya, cukup gantengnya, cukup mengasihi istrinya, barangkali lebih takut daripada istrinya, daripada mama papahnya. Itu istimewa itu. Betul ya? Tapi kalau bagaimana enggak sebaliknya? Fakta bilang enggak segitu. Apakah engkau tetap mengasihi atau enggak? Jadi kalau setiap keputusan yang engkau ambil melalui fakta saja, bukan hikmat dari Tuhan, maka engkau akan mengalami berbagai masalah dalam hidupmu karena kemampuanmu dan kemampuanku terbatas. Tapi kemampuan Tuhan tak pernah terbatas.
Oleh sebab itu pakailah kekuatan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, next. Bagaimana kita cara melihat Yesus yang berhikmat? Tadi kita belajar dari Salomo. Kita belajar sekarang dari Yesus. Ya, 1 Korintus 1 ayat 30. Allah juga yang sudah menjadi Kristus sebagai sumber hikmat bagi kita. Yesus tuh punya kuasa. Imannya dahsyat. Tapi yang kita lihat apanya? Imannya, kuasanya saja. Ya. Hikmatnya jarang kita pelajarin. Jarang kita merasa bahwa hikmat Tuhan itu luar biasa. Maka yang kita gembor-gemborkan kekuatan Tuhan. Kemahadahsyatan. KKR kesembuhan. Lawatan Allah. Wah, macam-macam. Enggak ada ngomong lawatan hikmat dari Tuhan. Brother sister dikatakan sumber hikmat. Apakah saya dan saudara belajar tentang hikmatnya Tuhan? Yang memerdekakan saya dan saudara. Yang memberikan roh kekuatan dan bukan roh ketakutan. Brother sisterku yang dikasih Tuhan. Di dalam Lukas 2 ayat 50 dikatakan. Dan Yesus makin bertambah besar. Dan bertambah hikmatnya. Dan besarnya. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Saya ganti di sini. Dan Markus makin bertambah besar dan bertambah nakal, dan nakalnya semakin besar, maka dia tidak dikasih Allah, bahkan manusia. Jadi, brother sister, menjadi seorang murid Yesus, menjadi jemaatnya Allah, harusnya apa? Bisa nggak diganti nama Yesus dengan namanya kita pribadi, lepas pribadi? Coba Evelyn bisa nggak ganti namanya Evelyn? Coba ngomongnya gimana? Oke. Jadi apa yang kau mau lakukan? Seperti Evel atau seperti Tuhan? Seperti Evel, nggak mungkin terjadi. Tapi di sini kan hikmatnya kepada siapa? Nyangin siapa? Oke, good ya. Kalau kita membaca segala sesuatu perlu cermat, teliti, dan perlu jeli. Karena bisa beda konteks. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini ada 3 contoh yang saya tulis. Perkawinan di Kana. Ini memulai Yesus pelayanan. Maria cuma bilang ini pelayanan, ikutin dia. Sebenarnya ini belum waktunya. Dia punya hikmat. Oke, aku akan lakukan karena aku nggak mau mempermalukan ibuku. Dilakukan. Apa? Air menjadi anggur. Pertanyaannya, nggak ada yang mabuk di situ. Pernah nggak baca firman Tuhan? Semuanya minum sampai puas. Tapi ada yang mabuk? Nggak ada. Luar biasa Kak. Jadi kalau mau beli anggur, minum anggur, anggurnya Yesus. Mau 2 botol juga nggak mabuk. Iya, iya. Tapi jangan vodka ya, mabuk. Pencobaan di padang gurun, Matius 4, 3-7. Iblis menyuruh Tuhan untuk mengubah jadi batu. Kadang-kala keadaan kita mau kita paksain sesuai dengan keinginan kita. Iblis tuh ngerti banget apa yang kau inginin. Tapi Tuhan bilang kemana apa? Balik lagi ke firman, ada tertulis. Ya, Tuhan mencoba menghindar. Ya, di dalam Matius 12 ayat 14-15. Orang Farisi mau bunuh dia. Bukan dianya takut, tapi dia bijaksana. Belum waktunya. Masih banyak perkara. Kalau kita baca, dia nyembuhin orang. Tinggal nyembuhin orang daripada ngurusin orang yang nggak jelas. Ya. Kalau kamu punya spend time, buang-buang waktu sama orang-orang yang nggak jelas, iya, aku udah tahu. Lu nggak ngerasain sih. Lu coba jadi gua. Lalu jadi gua, lah kekayaanmu juga jadi gua. Jangan cuma ceritamu aja yang jadi seperti aku harus tahu. Nah, nggak bisa. Kamu punya cerita, saya juga punya cerita. Tetapi engkau punya hikmat yang engkau dirikan secara manusia, aku punya hikmat yang didirikan di atas kebenaran firman Tuhan.
Aku mau menasihatin kamu karena firman Tuhan, bukan karena pengalamanku. Karena Tuhan yang aku kenal dan aku sembah, itu Tuhan yang luar biasa. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oke Tuhan, jikalau memang Tuhanku nggak menolong aku, nggak apa-apa, aku tetap nggak mau nyembah. Bisa nggak? Saya baca firman itu di Daniel, dia nggak bisa ngomong. Sampai dia nggak mau makan makanannya rajin. Jadi kurus. Tapi dia jauh lebih hebat, lebih sehat, lebih fresh, lebih pinter. Pernah nggak kita mau pakai caranya Tuhan, bukan cara kita? Please, yuk kita minta ya, bertukar nilai. Apa yang engkau anggap itu baik bagi Tuhan, maka Tuhan akan bekerja buat. Raja Nebukadnezar 3 orang, tapi aku lihat 4. Pertanyaannya, engkau dan aku berjalan dengan siapa? Come on. Mari kita datang ke Tuhan. Next. Ya, di Amsal 3, 13, 16. Berbagailah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata apapun yang kau inginkan, tetapi dan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Apakah ini yang kita cari? Ya, semuanya kita akan dapat kalau kita mempunyai pengertian hikmat daripada Tuhan. Ya. Apa hasilnya kalau engkau mempunyai kehormatan, mempunyai kemuliaan, mempunyai kekayaan melimpah, tapi kau nggak punya hikmat, punya istri yang merepet, suami yang melotot, nggak ngerti. Duitnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, duitnya banyak, tapi seorang wanita siapa yang mau? Tidak. Bapak, ayo istri-istri mau nggak punya suami yang model gitu? Siapa yang mau? Aku mau belajar. Nggak ada. Atau istrinya cuantik banget, lalat nempel jatuh, langsung pingsan. Ya. Tapi suami datang ambil sendiri. Emangnya nggak punya tangan, nggak punya kaki? Matamu tuh jangan melotot-melotot. Mau suami yang punya istri-istri gitu, Pak Heru bilang, gua kulitin loh. Gua habiskan dari mulai kiri, kanan, atas, bawah. Dan tidak aku beri kesempatan. Itu aku kutip dari bahasanya Pak Heru. Ya. Ya. Saudaraku yang terkasih di dalam bangsa ini, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Wow. Murid Yesus, orang megang aja, deket sama kita ikut bahagia. Waduh, senang banget ya. Lantas di dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri hanya datang untuk mencuri. Ya, iblis ini mencuri kebahagiaanmu, mencuri sukacitamu, mencuri semua hal yang kau lakukan. Tapi ini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Nah, mau ikut mana? Next. Ya. Karena ini gambar seorang wanita, izinkan saya untuk minta sharing istri saya untuk membantu apa yang saya sampaikan. Saya persilakan. Iya. Yang single biar cepat. Thank you ya, Dad. Firman Tuhan ya. Saya sebelum sharing pengen tahu dulu, Eiffel kenapa harus gambarnya perempuan? Tujuan kamu kasih gambar perempuan apa ya? Iya. Harus menopang yang lemah. Secara tidak langsung, semua itu bisa atas
Amin. Tapi biasanya kan anak tuh pengen orang tua sama mama. Thank you ya. Saya kemarin udah bicara sama Eko tentang ini. Kenapa kamu harus memakai gambar perempuan gitu? Dan dia bilang seorang ibu yang takut Tuhan. Saya tersentak ya. Saya bertanya, benarkah saya seorang ibu yang takut Tuhan? Benarkah saya seorang penolong yang takut Tuhan? Sebelum bawain materi ini saya bertanya kenapa Pak Charlie harus menyuruh suami saya ya untuk bawain firman gitu. Berarti ini temanya tentang hikmat, temanya tentang wisdom, temanya tentang bagaimana hidup kita murni di hadapan Tuhan. Sebelum sharing firman ini, beberapa hari yang lalu saya pemberesan sama dia. Ada hal yang saya tutupin. Saya bertanya, dia bertanya kenapa kamu lakukan ini sama saya. Saya merasa ada sisi lemah yang dipunya sama Mas Markus yang harus saya topang. Gitu. Saya merasa saya ikut andil dalam keluarga ini menjadi lebih baik. Gitu. Saya berharap hidup kita lebih maju. Saya berharap kita nggak fokus hanya dengan pekerjaan saja, tapi kita bisa ibaratnya ada keseimbangan antara pekerjaan, ministry, keluarga. Begitu juga saya punya banyak teman. Gitu. Menurut saya semua itu benar. Gitu. Saya nggak melanggar firman yang mana yang saya langgar. Timbul perdebatan ya. Dulu saya cuma jadi kambing yang menanduk. Sekarang saya jadi banteng yang menanduk. Jadi lebih tajam. Jadi saya bingung gitu. Saya ngerti firman tapi kok saya kekuatannya jauh lebih dahsyat gitu. Saya pakai firman untuk menyerang suami saya. Karena apa yang menjadi keinginan hati saya, tujuan saya tidak direspon gitu, dia nggak oke. Saya jadi ingat ya istri Potifar, bagaimana dia men-set segala sesuatunya, dia bisa betapa licik, betapa pintar seorang istri Potifar itu. Walaupun apa yang saya lakukan itu untuk menolong dia, itu menurut saya. Tapi bukan apa itu loh. Jadi kamu mengacaukan pikiran saya. Saya sudah fokus. Jadi kita hidup apa adanya ya, apa yang saya sharingkan, apa yang saya alami dalam keluarga. Saya bersyukur karena ada bagian ini yang membuat saya akhirnya bisa melihat Tuhan. Saya sharing sama anak-anak saya yang kebetulan sudah murid. Apa yang menurut mereka, apa yang sudah saya lakukan itu benar atau tidak. Dia selalu mengingatkan saya seorang ibu yang bagaimana yang bisa menolong mereka. Seorang istri yang bagaimana yang menurut kacamata Tuhan bisa menolong suaminya. Nggak enak ya jadi penolong itu. Harus kuat. Harus punya semangat. Nggak boleh lemah. Punya begitu banyak kantong kesabaran. Dan nggak boleh gampang ke-trigger gitu. Itu semua daging saya.
Dan saya sudah mulai kikis sejak saya Bible study. Terlalu kenceng. Iya. Thank you adik lanang. Jadi kembali saya lakukan ketika saya dalam pergumulan, saya duduk diam di kaki Tuhan. Banyak hal yang sudah saya lewati, banyak kesulitan yang sudah saya lewati. Saya ingat bapak saya, dari kecil saya dididik, jangan pernah menyerah dengan apapun. Dan saya salah satu orang yang gak gampang menyerah. Gitu. Ketika ada benteng di depan saya akan buat terowongan di bawahnya supaya saya bisa melewati benteng itu tanpa menghancurkan benteng itu. Gitu. Saya tipe orang yang gak gampang menyerah. Dan saya tipe orang yang akan berjuang dari segala arah yang saya bisa untuk saya terobos. Tapi kadang-kala kita lupa yang pegang kendali hidup kita. Dan saya bersyukur berkali-kali Tuhan mengingatkan saya, kamu nggak akan pernah menjadi wanita yang berkenan di hadapanku. Aku nggak akan pernah memberikan hikmat bijaksana padamu. Ketika kamu selalu berpikir menurut kebenaranmu sendiri. Ketika kamu nggak pernah mengandalkan Tuhan untuk setiap apa yang kamu lakukan. Saya sorry sama suami saya. Saya mengakui kesalahan. Dan seperti biasa gitu. Dia suami yang baik. Yang selalu memberikan pengampunan buat saya. Ada hal ya, di mana suami istri, kenapa istri bisa berbuat begini begitu, atau suami bisa berbuat begini begitu, gitu. Pasti ada komunikasi yang salah, tidak ada penerimaan dan tidak ada usaha untuk mau sehati. Kami buat komitmen, apapun yang terjadi kita akan lewati bersama-sama. Apapun yang terjadi kita akan bangun bersama-sama. Apapun yang terjadi kita nggak pernah menyerah. Tuhan pegang kontrol dalam setiap hidup saya. Kadang-kala di titik yang lemah ya, kita takut menderita, kita takut susah, kita takut untuk sakit. Makanya kita jauh lebih banyak melakukan hal-hal bodoh dan dosa. Berani untuk memikul salib, menanggung rasa sakit, menanggung segala penderitaan dan kesusahan. Saya percaya ketika saya harus melewati itu, Tuhan nggak pernah meninggalkan saya. Saya bersyukur ya punya adik lanang 2 di Kingdom yang selalu menemani di masa sulit saya. Berani untuk ingetin saya ketika saya melakukan hal-hal yang nggak benar gitu. Untuk tetap mengasihi saya sampai saya sadar bahwa ini kakak saya itu memang keras kepala, mungkin mentok, baru dia akan kembali sama syukur gitu. Tuhan selalu beri apa yang menjadi kebutuhan saya. Saya selalu rindu punya keluarga yang utuh. Punya kakak, punya adik. Dan saat ini sedang saya perjuangkan ya. Tapi Tuhan memberikan apa yang enggak saya punya itu, apa yang menjadi kerinduan melalui orang lain. Aku punya kakak, aku punya banyak adik yang mengasihi saya. Jadi takut akan Tuhan adalah kunci dari segala sesuatu. Saya bersyukur. Saya sangat bersyukur gitu menjadi bagian dalam Kingdom. Saya dijagai keselamatannya. Dari semuanya tahu sisi lemah saya.
dari semua yang saya kenal. Mereka nggak pernah menghakimi saya. Ketika Erwin pun melihat saya berantem sama tukang becak di pasar, dia hanya bilang, sabar Bu, sabar ya Bu. Kadangkala ya, kadangkala nggak kita sadarin ya. Tuh, siang sore kita baca firman, di situasi yang di luar kontrol kita, tiba-tiba membuat kita itu lupa. Walaupun kita berjaga-jaga, toh tetap aja kepleset gitu ya. Kadang-kadang saya suka minta sama suami, izinkan saya sekali aja buat balas orang itu, boleh nggak gitu. Soalnya ini udah di titik kesabaran saya gitu. Dan dia selalu mengingatkan saya, aku tidak sedang ngajarin kamu mengumbar hawa nafsu kamu ya. Belajar nggak enak. Akhirnya saya makan 2 piring nasi Padang untuk bisa menenangkan hati saya. Jadi itu ya, sumber dari hikmat dan bijaksana adalah takut akan Tuhan. Ketika kita obey dan punya love sama Tuhan, menghargai penderitaan Tuhan di kayu salib itu nggak gampang. Perjuangan Tuhan sampai di titik salib itu nggak gampang. Ketika kita bisa menghargai Tuhan, maka kita akan diberi hikmat untuk menghadapi segala sesuatunya, sebagai penolong, sebagai mama bagi anak-anak saya, sebagai sister. Anak-anak saya kemarin komplain, mama terlalu keras mengajari saya. Grace tertigil sama saya. Saya bilang, Tuhan bilang, aku mengirim kamu di segerombolan serigala. Waktu kamu bisa digigit, dicakar, dicabik-cabik, disobek-sobek gitu. Dan aku nggak ada di situ buat nolong kamu. Tapi Tuhan ada di situ buat nolong kamu. Aku mau kamu strong, kamu nggak lemah, kamu nggak cengeng. Apapun yang ada di depanmu, apapun yang dikatakan orang padamu, itu nggak ngaruh apa-apa dalam hidupmu. Karena Tuhan yang pegang hidupmu, bukan orang lain. Sering ya kita ke-trigger sama anak-anak ya. Anak-anak yang ke-trigger sama saya nggak ke-trigger sama dia. Gitu. Jadi, dan bersyukurnya jadi murid kita bisa pemberesan dan membantu dia mengerti gitu kenapa saya harus melakukan ini. Mama nggak selamanya di dunia. Waktu mama papa nggak ada, kamu waktunya berjalan sendiri dan aku mau ketika kamu berjalan sendiri kamu jauh lebih siap. Sesungguhnya kamu nggak sendiri karena ada Tuhan. Oke, udah stop. Ya, bersyukur ya. Saya kasih semangat buat brother sister kita. Jangan pernah takut dengan apa namanya penderitaan. Jangan takut kalau kita susah. Jangan takut ketika kita harus menghadapi masalah, ketemu orang yang nggak enak, nggak nyaman, dan apa yang jadi keinginan kita nggak terwujud gitu loh. Tapi percaya bahwa selalu ada pelangi. Tuhan itu rancangannya selalu baik dan membawa damai sejahtera. Kuncinya cuma satu, takut akan Tuhan. Thank you ya untuk. Thank you. Thank you. Jadi kita akan mengerti kalau kita melakukannya. Enggak kata orang, tapi melakukannya. Pada saat krisis datang, dalam hal ini diumpamakan hujan dan badai dan angin, yaitu akan menguji hidupmu. Apa itu? Masihkah engkau berdiri teguh dan hebat di dalam Tuhan? Atau akan mengakibatkan kerusakan yang dahsyat bagi hidupmu? Jadi kita beriman, berhikmat dalam keseharian kita. Mari kita belajar dari firman Tuhan agar hidup kita senantiasa berkemenangan. Perhatikan hidupmu dan hidupku dari yang akan datang dan saat ini dan yang akan ada di depan. Saya akan membacakan di dalam Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukan berakal budi yang baik, pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah menaruh hormat, respek kepada Tuhan. Ya, respek kepada Tuhan.
Lantas di Amsal 9 ayat 10 sampai 12. Nanti kita baca di rumah ya, saudaraku. Kami akan baca di sini. Tetapi jika hikmat engkau tolak, engkau akan rugi. Jika hikmat itu engkau tolak, maka engkau dan aku sendiri yang akan rugi. Iman mengubah keadaan kita, tetapi hikmat mengubah diri kita sendiri. Semua hal akan menolong kita untuk semakin bisa mengenal kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Thank you Tuhan untuk semua kebaikan. Banyak hal yang kita banyak pelajari. Tapi kami bersyukur bulan ini kami diajar bagaimana kami mengerti akan hikmat yang berasal daripada. Karena kami tahu juga Tuhan bahwa ada hikmat dunia ini yang akan mempengaruhi hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pegang tangan kami, sertai kami. Karena kami tahu Roh Kudus ada bagi kami untuk menjadi penolong. Tolong kami, mampukan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkuasa atas hidup kami. Amin. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan awal, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, bukan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku berjalan, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin bahkan di dalam apiku, ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan dalam kelemahanku. Sempurnalah kuasa-Mu. Sampai hatiku mendengar, ku berharapan, ku kan berserah,
Ya, terima kasih Evo. Kita kasih semangat dulu untuk Mas Markus. Terima kasih buat firman Tuhannya. Kita akan mengambil komuni. Mari kita angkat roti kita. Saya akan bacakan dari 1 Korintus pasal 11. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh penderitaan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur yang melambangkan pengorbanan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk saat ini di mana kami bisa mengingat kembali akan pengorbanan Engkau di atas kayu salib. Terima kasih kalau Engkau memberikan kami hikmat untuk kami dapat menghadapi segala tekanan, masalah, cobaan, godaan, dan pergumulan yang ada di dalam kehidupan kami semua. Tapi yang menarik Tuhan yang kami belajar dari pelajaran yang dibawakan oleh Mas Markus, bahwa hikmat itu tidak datang dengan sendirinya. Tidak serta-merta ketika kita memutuskan untuk menjadi pengikut Engkau, kami langsung memiliki hikmat daripadamu. Tapi kami perlu untuk berjuang mendapatkannya. Dan permulaan daripada hikmat adalah takut akan Engkau. Bapak, ini adalah satu proses yang panjang untuk kami bisa mengenal Engkau. Bukan takut karena kami tidak akan masuk surga. Tapi lebih ke arah respect, rasa hormat kami kepada Engkau. Yang semakin lama semakin bertumbuh. Semakin lama kami mau tunduk dan patuh kepada Engkau. Semakin lama kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan Engkau. Dan berbuat apapun yang Kau kehendaki lebih daripada memakai pemikiran kami. Dan apa kata hati kami atau feeling kami. Tuhan, saya duduk di sana dan saya berpikir. Apakah selama ini saya lebih banyak memakai hikmat saya sendiri, atau di dalam menghadapi kehidupan ini, saya lebih banyak memakai hikmat daripada Engkau. Tuhan, saya bersyukur karena di dalam jemaat Engkau mengajarkan kami firman, dan kami memiliki firman yang sangat luar biasa, yang dapat kami pelajari setiap hari. Dan firman ini Tuhan yang akan menjadi penuntun kehidupan kami semua. Apabila kami mengizinkan Engkau betul-betul memimpin dan menuntun hidup kami, mengarahkan untuk bisa sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Tuhan, semakin kami menyerahkan diri, kami semakin mau melakukan apa yang Kau kehendaki, lebih daripada apa yang kami mau. Hikmat-Mu Tuhan yang akan menuntun kehidupan kami untuk memiliki hidup yang berkelimpahan. Itulah yang Engkau janjikan di Yohanes 10 ayat ke-10. Hidup inilah Tuhan yang kami ingin lihat di dalam hidup kami semasa kami di dunia. Hidup yang dipimpin oleh Engkau atas hikmat daripada-Mu. Berilah kami kesempatan untuk bisa belajar. Berilah kami kerendahan hati. Pada saat setiap kali kami mendengar firman, setiap kali kami menerima perjamuan kudus. Biarlah Tuhan hati kami memiliki komitmen kembali kepada Engkau. Bahwa minggu ini akan menjadi minggu yang lebih baik daripada minggu kemarin. Dan minggu ini kami akan bertumbuh lebih banyak untuk mengenal Engkau.
memakai hikmat daripadamu, dan berjuang untuk dapat memiliki hikmat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau saja. Kau berkati setiap saudara-saudari di sini dengan memenuhi kebutuhan yang kami perlukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Sekarang kita akan persembahan. Sembari kantong persembahan dijalankan, kita nyanyikan Jangan Lelah. Saya mengajak Bapak yang bermain bass. Silakan. Oh iya. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu semuanya. Hari ini hari yang luar biasa. Saya dapat double portion. Main bass. Ya, amin, amin. Berkatnya double. Tadinya saya pengen mengajukan cukup satu deh, gitu ya, antara main bassnya yang enggak atau kasih maksudnya penutup yang enggak, tapi kok kayaknya digerakkan untuk tetap ambil dua-duanya. Dan puji Tuhannya hari ini penolong saya pun tidak bisa hadir karena sakit. Jadi tadi pagi bangunin saya dia izin. Pak, sorry ya hari ini nggak bisa. Juga anak saya juga sakit. Ternyata anak saya juga yang cewek juga sakit, muntah-muntah tapi nggak ngomong. Saya tanya, kamu kenapa nggak ngomong kalau muntah-muntah? Terus emang kalau muntah-muntah jam 5 pagi, Papa bisa apa? Pak? Cekelandas saya. Bapaknya banget. Ya tapi saya bersyukur ya saya memiliki keluarga
yang makin ke hari ke sini Tuhan pulihkan. Dan saya juga bersyukur kenapa saya semangat untuk mengasih review atau mengasih penutup untuk khotbahnya Pak Markus, karena saya melihat bahwa di jemaat ini dan saya juga melihat kehidupan Pak Markus keluarga itu real gitu loh ya. Bahwa firman Tuhan itu bukan cuma masuk ke pikiran, cuma jadi pengetahuan tapi tidak dipraktekkan. Dan saya sungguh melihat kehidupan suami istri dan anak-anaknya yang luar biasa mengasihi Tuhan. Amin. Itu yang memberkati saya, Pak. Jadi jangan takut masalah pengajarannya benar atau salah. Buat saya itu masalah nomor 2 lah. Itu kita bisa diskusikan di luar meja mimbar ini ya. Karena saya melihat justru ketika seseorang menghidupi firman Tuhan, ketika firman Tuhan itu menjadi pegangan dalam hidupnya, dalam mengasihi Tuhan, itu Tuhan pasti akan bekerja melalui keluarga itu. Dan itu yang memberkati kehidupan saya pribadi, dan saya yakin juga saudara-saudara sekalian pasti akan diberkati dengan kesaksian firman yang hidup dalam setiap keluarga kita. Oke, hari ini memang tema khotbah melanjutkan tema yang bulan ini yaitu Greater Wisdom. Saya cuma diingatkan tadi ketika Pak Markus khotbah, saya melihat lagi bahwa memang Salomo ini kan disebut orang yang paling berhikmatnya di dalam Alkitab. Dia juga membuat 3.000 Amsal dan 1.005 Kidung Agung dalam masa hidup. Cuma saya ingin membahas satu ayat saja, yaitu dari Amsal 9 ayat 10, berkata bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Atau dalam terjemahan lainnya disebutkan bahwa untuk menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Jika engkau mengenal Yang Maha Suci, yaitu Tuhan, engkau akan mendapatkan pengertian. Saya jujur, ayat ini dulu ya, dan sekarang juga mungkin masih seringkali bertanya, apa sih artinya aku takut akan Tuhan? Saya cuma dikasih ingat satu, bahwa takut akan Tuhan bukan seperti kita takut kepada mami banteng gitu ya, enggak, bukan gitu. Bukan takut kepada orang yang tinggi besar, beringas, brewokan, galak gitu ya, enggak juga gitu ya. Tapi pengertian takut akan Tuhan tuh, saya ingat satu khotbah dari ada hamba Tuhan bahwa berkata, kalau kita mempunyai kesadaran dalam hati kita dan nurani kita tuh semestinya sadar bahwa tiap saat pun kita akan berhadapan dengan yang namanya ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan, perintah Tuhan dalam hidup kita. Jadi walaupun Tuhan tidak kelihatan dan bentuknya roh, tapi saya percaya bahwa ketika kita mempelajari mengenai firman Tuhan, kita pasti harusnya mempunyai rasa hormat dan takut mengenai siapa itu Tuhan yang sudah diceritakan dalam Alkitab. Dan kita juga tahu bahwa ada ketetapan-ketetapan Tuhan yang ada yang diberitakan oleh para nabi, baik itu oleh Musa atau nabi-nabi setelahnya, dan juga oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya, bahwa ada perintah-perintah Tuhan, ada peraturan-peraturan Tuhan, seperti kita hidup dalam negara ini ya. Kan kalau kita ada rambu misalnya, kayak kita berlalu lintas, ada lampu merah, ada rambu dilarang masuk. Itu apakah di situ ada Kapolri? Di situ kan nggak ada. Tapi kan kita tahu dari rambunya itu bahwa ada hukum di situ yang tidak bisa kita langgar. Ya, seperti itulah saya merasa ketika saya hidup dalam Tuhan, dalam kerajaan Tuhan, saya mempunyai rambu-rambu. Dan rambu-rambu itu yang semestinya tidak boleh saya langgar. Walaupun saya tidak melihat, wah Tuhan ada di belakang, di pojok sebelahnya Adrian, enggak. Tapi saya tahu ada peraturan yang saya tidak boleh langgar dalam hidup ini, supaya saya tetap hidup dalam kerajaan Tuhan. Dan itulah saya yang melihat bahwa ya memang Salomo walaupun orang berhikmat mempunyai kegagalan, yaitu kegagalan yang utama yang saya dapat di sini, bahwa Tuhan sendiri kan berfirman bahwa di Keluaran 20 ayat 6 yang kita tahu dalam 10 perintah Allah, bahwa tidak ada Allah lain yang boleh disembah, tapi dia gagal ketika dia lebih mengasihi isi-isinya. Dia juga berkompromi dalam hidupnya untuk membawa sesembahan dari para istri-istrinya di situ, dan dia juga akhirnya memperbolehkan, walaupun mungkin dia tidak menyembah Allah itu, tapi dia memperbolehkan. Nah itulah hukum dan ketetapan Tuhan, bahwa hidup kita tuh harus eksklusif, harus kudus, harus Tuhan and only Tuhan yang kita kenal melalui Yesus Kristus. Itu satu-satunya yang kita sembah. Nah ini yang menjadi tantangan dalam hidup saya, dan saya selalu berdoa, Tuhan kalau boleh Engkau murnikan. Tapi saya tahu itu nggak gampang ya, seperti lagu tadi juga, jujur gitu.
nyanyi sambil nangis, saya juga terharu juga gitu. Memang tidak gampang dalam hidup menyatakan bahwa you are the only God. Saya cuma percaya kepada Engkau, segenap hidup saya hanya bergantung pada Engkau. Tapi saya percaya kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, itu akan timbul pengertian. Kalau orang saling mengerti, suami istri saling ngerti, jadi gimana? Mudah nggak memaafkan, Pak Markus? Gampang kan? Sama juga kita sama Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, bagaimana hidup kita? Makin percaya atau makin kecewa? Makin percaya. Artinya apapun dalam kehidupan kita mungkin kelihatannya tidak baik. Mungkin kelihatannya ada api, mungkin kelihatannya ada tantangan, ada pencobaan yang kelihatannya sangat berat, baik itu kesehatan, ekonomi, apapun. Tapi karena kita mengenal Allah, karena kita percaya akan Tuhan, hidup kita akan selalu bergantung pada Tuhan. Jadi ketika kita mau ngelawan rambu-rambunya itu, mikir 2-3 kali ya. Mau emosi pun, waduh iya ya, Tuhan tuh kok nggak ngajarin saya suka marah sama orang, jengkel sama orang, marah sama istri, marah sama anak. Jangan seperti itu. Tapi kita semakin tiap hari makin berhikmat, mempunyai wisdom. Orang berwisdom gimana sih? Ada orang wisdom yang marah-marah tiap hari? Saya rasa nggak. Orang wisdom itu biasanya gimana Pak Charlie? Mungkin kayak Pak Charlie ya, santai, tenang. Oh gitu ya. Oke. Kita baca firman Tuhan ya Pak. Saya paling nyerah. Kalau udah diajak baca firman Tuhan sama Pak Charlie, wis ndosor wis. Karena firman Tuhannya ya Pak Charlie, bukan Pak Charlie ya, tapi firman Tuhan yang lurus. Oke, ini adalah akhir bulan. Saya bersyukur semoga ke depan wisdom of God yang akan membimbing kita dalam kehidupan kita selalu. Saya percaya jemaat di sini pasti mau bersama-sama hidup dalam wisdom of God. Karena itulah sumber kemenangan kita, kunci kemenangan kita. Kunci kita menghadapi hidup yang tidak selalu bicara hal yang enak. Mungkin ketika hal yang enak terjadi, kita tahu wisdom of God. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang akan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, sekarang pengumumannya. Oke, pengumuman. Untuk hari ini tanggal 29. Ya, lanjut. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke Bank Danamon, ada nomornya di situ. Kemudian ada ibadah midweek ya, jangan lupa nih untuk hadir jam 7 malam melalui Zoom, nanti linknya akan diberikan seperti biasa linknya. Kemudian ibadah minggu depan tanggal 5 Juni di Ruko. Luar biasa. Oke, kita bangkit berdiri yuk, kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah kita hari ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh besar kasih-Mu Tuhan atas kehidupan setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang memimpin setiap kehidupan kami Tuhan. Melalui firman-Mu, melalui ketetapan-Mu, melalui keadilan-Mu, melalui kasih-Mu Tuhan. Engkau berkarya Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, mampukan kami Tuhan. Kami ini memang manusia yang lemah, punya banyak kekurangan, banyak seringkali kami melakukan hal-hal yang di luar apa yang Tuhan Kau tetapkan Tuhan. Tapi Tuhan, kami percaya juga Tuhan bahwa pengampunan-Mu adalah Allah yang setia dan adil. Engkau akan mengampuni seluruh dosa kami Tuhan. Ketika kami mau bertobat dan kami kembali kepadamu. Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk setiap jemaat, untuk Pastor Charlie dan juga Pak Markus tadi dalam bagian firman Tuhan, biarlah firman ini Engkau Roh Kudus tolong Tuhan, agar kami mampu melakukannya Tuhan. Dengan pertolongan-Mu, kami tetap mempunyai kesadaran, pengertian, pengenalan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang sedang dalam kelemahan, sakit, dalam problem ekonomi, Engkau bantu, Engkau tolong Tuhan. Wisdom-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan yang akan menolong Tuhan. Kami hanya mau bergantung kepada ketetapan-Mu Tuhan. Kami nggak mau berjalan menurut cara kami sendiri, yang mungkin menurut kami ini benar, tapi kami lebih mau mencari perkenanan hati-Mu Tuhan, perkenanan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat tempat ini, dari orang tua kami, anak-anak kami, dan kehidupan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita semua percaya kekuatan Tuhan tak tertandingi. Amin. Kebesaran Tuhan tak tertandingi. Kita semua ajar Tuhan.
Amen. Happy Sunday. God bless.